Pada tahun 2000, Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN menggugat Bank Sentris Internasional ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya, BPPN kalah. Gugatan BPPN ditolak majelis hakim. BPPN lalu naik banding ke Pengadilan Tinggi. Hasilnya lagi-lagi, BPPN kalah. Gugatannya ditolak Pengadilan Tinggi. Dari dua proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi itu, terbukti, Bank Sentris tidak pernah menerima dana BLBI. Jadi, seharusnya, Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan, termasuk Satgas BLBI, KPKNL 1, KPKNL 3, mengetahui hal itu dan sadar kenapa kalah di pengadilan. Sehingga menjadi pertanyaan besar di benak publik, kenapa organisasi di bawah Kementerian Keuangan ini, sepertinya menjadi bebal. Terus melakukan perbuatan salah yang fatal. Bukankah sudah ada putusan kasasi Mahkamah Agung terkait Bank Sentris? Mengapa tidak menetapkan eksekusi menggunakan putusan tersebut? Kenapa? Ada apa? Apakah putusan Mahkamah Agung tidak kuat? Ataukah sebenarnya tidak ada putusan kasasi Mahkamah Agung? Begitulah gambaran singkat persoalan BLBI Bank Sentris yang sejak bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2000, sampai sekarang ini belum tuntas terselesaikan. Masih berlarut-larut meski sudah masuk 25 tahun sejak 1998. Padahal, sangat terang dan gamblang apa yang telah disampaikan dalam sejumlah pemberitaan news comment. Bank Sentris tidak menerima dana BLBI. Tetapi yang terjadi adalah, Bank Indonesia mengucurkan dana ke rekening pribadi mengatasnamakan Bank Sentris. Dalam kata lain, ada dua rekening Bank Sentris di Bank Indonesia. Dan, ini sesuatu yang sangat aneh serta berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup bernegara bangsa dan rakyat Indonesia. Sebab itu, pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin, harus segera turun tangan membenahi. Perintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan secara baik-baik persoalan tiga institusi yang terlibat, yakni Bank Sentris, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Pasalnya, bila tidak segera diselesaikan secara baik-baik tiga institusi tersebut, pemilik Bank Sentris, Andri Tejadharma, yang hampir 25 tahun mengalami penderitaan karena dizolimi atas tudingan sebagai obligor BLBI, tak lagi bisa diam menerima perilaku keji atas kehidupannya. Setelah menang gugatan di PT UN Jakarta, tanggal 11 April tahun 2023 kemarin, ia berencana melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang menurutnya bertanggung jawab. Utamanya, Bank Indonesia yang belum membayarkan jual beli promes nasabah Bank Sentris sesuai Akta Nomor 46 pada tanggal 9 Januari tahun 1998. Jual beli promes senilai Rp492 miliar ini disertai jaminan lahan seluas 452 hektar. Lalu, apa dampak yang akan muncul dari gugatan Andri Tejadharma terhadap Bank Indonesia? Tak pelak, gugatan perdata maupun pidana dari Andri akan membuka kasus bank dalam bank di tubuh BI secara viral. Dan, sejarah akan kembali ke tempatnya semula. Krisis ekonomi sebagai sejarah BLBI kembali terjadi. Di mana, bank-bank yang menjadi nasabah BI menjadi takut, dan tidak percaya lagi dengan BI, dan tidak lagi menyimpan uang di BI. Kedua, media sosial yang sulit dihindari membuat viral kasus bank dalam bank di tubuh BI, akan menyebabkan LC dari bank-bank di Indonesia ditolak di luar negeri. Kemudian, nasabah bank-bank menjadi resah dengan isu yang berkembang, akan menarik dananya dari bank-bank, akibatnya capital fight yang pernah terjadi, kembali terulang. Dan semua akan terlambat untuk ditangani. Demikian news comment kali ini.